Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Tuan Libertus tua lalu menunjuk ke Bramasta di layar, dan berkata dengan tajam kepada Joko, "Joko, lihat binatang buas ini. Dia sangat khawatir dan sangat tertekan barusan di depanku, anjing berdebah ini. Dia hanya pura-pura bertindak peduli untukku. Sekarang dia memiliki wajah bahagia ini, ekspresi wajahnya adalah gambaran sebenarnya dari hatinya. Dia senang dan sangat bahagia." Joko mengangguk dan menghela nafas. Sepertinya apa yang dikatakan Tuan Tama memang benar, Tuan Muda memang punya masalah. Karena itu, dia tidak bisa tidak menahannya. Tuan, sistem pemantauan internal ini tidak hanya dapat menentukan konspirasi mereka, tetapi juga mengunci bukti kejahatan mereka. Anda benar-benar cerdik. Tuan Libertus tua menghela nafas. Para leluhur berkata bahwa setiap orang dilahirkan dalam kesedihan dan mati dalam kebahagiaan. Jika seseorang tidak memiliki rasa cemas, apa bedanya dengan hewan yang menunggu untuk disembelih di rumah jagal? Bertahan hidup di masyarakat. Karena itu, dia berkata dengan sedih, "Tapi, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kekhawatiranku akan menjadi kenyataan." Saat ini, ada suara dering ponsel yang berdering di layar. Ponsel Tuan Libertus berdering. Sambil berbaring di tempat tidur, Bramasta Suteja segera mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum, "Roni, aku di rumah, kamu jangan khawatir. Kakek tua itu tidak merasa ada sesuatu yang tidak normal. Dia mungkin akan sakit untuk beberapa waktu yang lama. Jadi dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat." Pada saat ini, mikrofon pengarah dengan ketepatan tinggi juga menangkap suara Roni Suteja dari telepon, dan dia bertanya, "Ayah, kapan kamu akan memberikan obat untuk pria tua bangka itu?" Bramasta kemudian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, tidak ada pilihan yang cocok saat ini. Aku baru saja menyuruh untuk merebus semangkuk sup untuk kakekmu. Nanti aku akan mengambilnya terlebih dulu. Setelah menambahkan obat, aku akan mengantarnya ke kamarnya. Dan kemudian memastikan dia meminum sup itu dengan mata kepalaku sendiri." Roni Suteja buru-buru bertanya lagi, "Ayah, berapa lama obat ini akan bekerja?" Bramasta Suteja pun berkata, "Waktu kita hanya sedikit, jadi aku akan memberikan dosis obat yang lebih banyak. Jadi dia bisa sakit lebih lama." Roni Suteja kemudian berkata dengan semangat, "Itu sangat bagus." Ketika kakek tua itu berubah menjadi pasien Alzheimer, untuk semua urusan keluarga Libertus, dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk menangani masalah ini. Bramasta Suteja bersenandung dan berkata, "Roni, kamu malam ini beristirahatlah dulu. Jika Tama memiliki sesuatu yang akan dilakukan, ikuti apa yang dia instruksikan dengan jujur dan jangan biarkan dia ragu. Setelah aku menjadikan kakek tua bangka itu menjadi pasien Alzheimer, aku akan meneleponmu kembali. Lalu kamu bisa terbang kembali ke Jakarta saat itu juga." Roni Suteja berkata dengan bersemangat, "Oke ayah, kalau begitu aku akan menunggu kabar baik darimu." Ketika Tuan Libertus mendengar ini, dia merasa khawatir di hatinya. Apa dia serius? Babi biadab si Bramasta. Dia benar-benar ingin menyakitiku. Aku ayah kandungnya. Sekarang dia ingin meracuni Ki untuk sebuah properti keluarga kecil ini. Ketika Tuan Libertus mengatakan ini, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia berdiri, menunjuk ke arah Bramasta Suteja yang ada di layar,
dan berteriak dengan emosi yang memuncak, "Aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun dengan anak ini seumur hidupku. Bahkan aku tidak berharap untuk melahirkan binatang anjing seperti itu. Jika aku tahu dia adalah binatang buas, aku seharusnya mencekiknya saat dia masih di bedong. Anjing babi sialan. Dan sialan si Roni bajingan itu. Aku sudah mencintainya sejak hari pertama dia lahir ke dunia. Aku bahkan tidak menyangka bahwa dia akan melakukan hal menjijikan seperti itu demi uang yang tak seberapa." Joko sama-sama terkejut dan marah, tapi dia masih sadar dan bergegas membantu Tuan Libertus tua, dan berkata dengan serius, "Tuan, prioritas utama sekarang bukanlah marah, tapi memikirkan bagaimana menghadapinya." Setelah terdiam beberapa saat, Joko berkata lagi, "Jangan katakan apa-apa lagi, dan jangan makan sup burung yang dia siapkan untukmu. Bukan hanya tidak boleh memakannya hari ini, tapi kita juga harus tetap waspada. Mulai sekarang, semua makan dan minum harus dijaga ketat, dan kita tidak boleh memberikan dia kesempatan." Kakek Libertus tua menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih di wajahnya, melambaikan tangannya dan berkata, "Joko, karena dia sudah tega menyakitiku, jika aku terus menjaga dengan ketat, itu akan membuatnya menyadari bahwa kedoknya telah terungkap dan menjadi lebih ganas. Jika dia tidak berhasil membuatku sakit sesuai rencananya, dia mungkin tidak hanya ingin mengubahku menjadi pasien Alzheimer, tetapi ingin melakukan tindakan terburuk, yaitu melenyapkanku dari dunia ini." Joko lalu buru-buru bertanya kepadanya, "Tuan, apakah Anda berencana untuk membiarkan mereka sukses dalam rencana busuknya? Lalu, apakah Anda akan membiarkan mereka menguasai keluarga Suteja dan mencampakkan Anda?" Kakek Libertus tua mengangguk dan berkata dengan serius, "Joko, aku masih memiliki pil peremajaan yang diberikan oleh Tuan Tama Renza kepadaku. Dia secara khusus memintaku menggunakannya untuk melawan racun yang diberikan Bram. Tuan Tama Renza seharusnya tidak akan menipuku sama sekali, jadi aku akan membiarkan apa yang ingin Bram dan anaknya lakukan padaku." Ketika Joko mendengar ini, dia merasa lega dan menghela nafas. Untungnya, ada Tuan Tama. Tuan Libertus tua menjadi tidak bisa menahan nafas benar. "Jika bukan karena Tuan Tama Renza, aku akan dihabisi oleh mereka. Aku tidak tahu berapa kali aku akan mati." Joko kemudian mengangguk sedikit dan berkata, "Tuan, Anda telah melakukan perbuatan baik sepanjang hidupmu. Tuan Tama mungkin telah diatur oleh Tuhan untuk membuat Anda tetap aman sepanjang hidupmu." Kakek Libertus tua tersenyum pahit, dan berkata, "Joko, karena aku mau meminum apa saja yang akan diberikan oleh Bram, aku harus bertindak seolah-olah menjadi pasien penyakit Alzheimer. Dan pada saat itu, kamu tidak boleh mengungkapkannya kepada siapapun. Dan harus membantuku juga untuk melancarkan aksiku." Kedua binatang itu tahu bahwa kamu adalah orang yang paling aku percayai. Jika mereka bertanya tentangku, kamu harus tahu bagaimana menggunakan kebijaksanaan untuk meyakinkan mereka. Kamu harus tahu apa yang perlu kamu katakan dan apa yang bisa kamu katakan, dan beritahu mereka bahwa kamu setia kepada mereka. Tapi, terkait dengan hal yang tidak bisa kamu katakan, jangan pernah menyebutkan sepatah kata pun. Terutama keberadaan sistem pemantauan internal ini, kita tidak boleh membiarkan mereka tahu, mengerti?" Mendengar penjelasan dari Tuan Libertus tua, Joko tidak ragu-ragu menganggukkan kepalanya. "Tuan, yakinlah, aku akan mengingat hal-hal yang Anda jelaskan." Baru setelah itu Tuan Libertus tua menenangkan pikirannya, dan kemudian dia melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, "Joko, aku sedikit lelah. Silakan keluar dan aku mau istirahat." Joko lalu berkata dengan gugup, "Tuan, silahkan istirahat dan pergi ke kamar untuk beristirahat. Saya akan menjaga di ruang tamu di luar. Anda tidak usah khawatir." Kakek Libertus tua tersenyum masam dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu takut kamu tidak akan berada di depanku ketika mereka memberiku obat?" "Ya." Mata Joko merah, dan dia berkata dengan sangat serius, "Tuan Libertus,
Anda memang sangat kuat, tetapi hal semacam ini, saya sangat takut sesuatu akan terjadi. Tuan Libertus tua lalu tersenyum acuh tak acuh. Jangan khawatir, karena ada beberapa hal berada di luar kendalimu. Kamu harus merasa lega dan dengan berani memberikannya kepada seseorang yang lebih mampu, dan kemudian percayai orang itu dengan sepenuh hati. Dengan itu, kakek Libertus berkata lagi, seolah-olah kamu baru saja mulai terjun payung. Sebelum kamu dapat mengumpulkan cukup waktu untuk terjun payung, kamu harus dilatih dan diberi arahan oleh instruktur. Setiap kali kamu turun dari terjun payung, nasibmu tidak ada dalam kendalimu. Tetapi di tangan pelatih di belakangmu, apa yang harus kamu lakukan saat ini adalah harus berani mempercayakan hidup dan matimu kepadanya, dan membiarkan orang-orang yang sudah profesional melakukan hal-hal yang profesional. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.